lama. Tuh kamu nggak pinter. Wih, nih gini. Harusnya harus semangat gitu. Masih pagi ya, masih ngantuk ya, kemarin lembur ya. Nah, teman-teman, seperti biasa, semangat pagi semuanya. Hari ini hari Minggu tanggal 20. Kayaknya lu deh yang mesti bertobat, Cimehong. Ya, kemarin lu ngatain Code Blue. Nih. Nih waktu di review sama si Code Blue nih. Saya lihat review kamu itu ngejatuhin orang melulu ya, hati-hati ya. Apalagi perut lu gendut ya. Kalau nggak bertobat suka yang minyak-minyak. Lihat aja umur lu ya. Nggak gua kasih tahu ya. Karena suami gua juga meninggalnya usia muda ya. Seperti usia Anda. Karena suka yang manis, suka yang... Sekarang lu ngatain si Sally. Nih. Tuh. Nih. Kau menang-menang mana nih ya? Tuh. Nggak pengaruh dengan buzzer kalian ya. No ya. Nggak mungkin itu ada kecoa nempel. Kalau dibilang video, ada nggak kalau orang nggak sakit jiwa ya? Nggak ada. Nih, Bicarbon nih ya, bagus-bagus. Itu packingan kita bisa dibuka teman-teman ya. Tapi namanya orang penyakit jiwa, nanti besok-besok tuh begitu lagi ya. Jadi kita doakan yang buat begitu ya, segera bertobat. Kalau jualan makanan nggak mau direview orang ya kan, jangan jualan kali. Jangan jualan. Itulah menunjukkan kualitas si penjual sebenarnya. Bagaimana dia menghadapi kritikan. Kalau kritikan itu ditampung, diterima gitu loh. Yang namanya serangga juga kan itu bukan sengaja. Tinggal kasih tahu aja. Ini nggak ada faktor sengaja sama sekali. Kita dagang apapun begitu. Yang kerja masih manusia. Ya kan? Lah lu gak terima kritikan. Gimana, nggak usah dagang. Kemarin komplain langsung diblok, kata netizen owner anti kritik. Kalian dengerin dulu sampai habis sambil aku mau motong di Kariko. Kalian udah tahu dong aku sering banget posting ini di Kak Ambon karena emang suka beli. Tapi menurutku agak kemanisan. Dan ternyata beberapa orang lain pun merasakan hal yang sama. So aku coba up ke pihak dari Karikonya. Kalian tahu nggak tanggapannya? Mereka langsung revisi untuk rasa loh, gulanya dikurangin jadi sekarang manisnya lebih oke sih menurutku. Banget guys, Bika Ambonnya. Tapi namanya orang penyakit jiwa, nanti besok-besok tuh begitu lagi ya. Jadi kita doakan yang buat begitu ya, segera bertobat ya, biar dia sembuh. Soalnya ini sakit jiwa. Beli tahu isi, ada... Sekaget-kagetnya gue ngedenger suaminya Agnes Jennifer selingkuh, gue lebih kaget denger Cimehong nih ngata-ngatain Salice sakit jiwa, ngata-ngatain bipolar. Jujur gue jadi muak banget sih sama Cimehong ini. Gila ya. Kayak lo tinggal minta maaf, lo tinggal perbaiki udah gitu loh. Kenapa harus nuduh orang penipu? Kenapa harus bilang orang sakit jiwa? Kenapa harus bilang orang bipolar? Selice lo nggak marah? Gue kalau jadi lo ngamuk sih, jujur. Gue ngamuk sih kalau misalkan gue dikata-katain sakit jiwa sama orang yang bener-bener jelas-jelas salah. Dan setahu gue Mbak Selice ini tuh kan udah ngupload video fullnya ya, dari dia buka sampai dia makan. Dan bener-bener nggak ada yang di-cut. Terus katanya bisa aja sih binatangnya dimasukin sama customer. By the way tuh binatang ada di dalam adonan, bukan di luar adonan. Masih masuk akal kalau misalkan binatangnya ada di atas kue, ini ada di dalam adonan, nyampur loh. Saran dari gue ya Ci, kalau misalkan lo nggak mau di-review jujur sama influencer, sama konten kreator yang lain misalnya, mending lo nggak usah jualan online, lo jualan offline aja. Target pasar lo ya udah orang-orang pick aja gitu loh, nggak usah menargetkan pasar influencer segala macem. Kalau misalkan lo pengen jualan di TikTok dengan target pasar influencer, orang-orang TikTok lain yang ada kemungkinan untuk mereview, ya lo harus terima kalau misalkan produk lo itu di-review secara jujur gitu loh. Kalau misalkan lo pengen di-review tapi reviewnya yang baik-baik aja, ya udah target pasarnya keluarga lo doang gitu loh.
Jadi nggak akan ada tuh review jelek-jelek, review mungkin kayak misalkan ada kecoa gede juga di situ, keluarga lo gak akan bilang karena nggak enak. Jadi menurut gue mending Cici sekarang minta maaf aja gitu ya, daripada bikin konten Ina itu terus jadi blunder kemana-mana. Nanti yang ada usahanya malah sepi gitu loh, malah bangkrut. Kan nggak enak juga. Apalagi tahu kan kekuatan netizen Indonesia tuh kalau udah nyinyir, udah nggak suka sama suatu produk, udah kayak hilang respect sama seseorang tuh bakal kayak gimana. Jadi mending cari aman aja, minta maaf, perbaiki, dah gitu. Pasti ada adonan-adonan tuh yang nempel, bener nggak? Nggak usah Gile, Ci. Buset, Ci, Kofi tahu sih, Cici tuh kalau misalnya marketingnya tuh memang marah-marah ya, itu memang bagus, rame banget ya, viral deh pokoknya ya. Cuman untuk kali ini si Alice punya video dapat Bika Ambon ada binatangnya, seharusnya Cici nggak boleh ya ngomong seperti itu ya. Soalnya itu sudah mengarah ke penuduhan ya, jadi seperti apa ya, fitnah ya, bilang naruh sendiri binatangnya itu ke dalam kuenya. Itu salah banget loh, Ci. Itu kalau salah jatuh di orang yang salah, wah Cici bisa kena pidana loh, Ci. Ya gitu. Untuk si Alice keren, Anda keren banget ya. Jadi ada kue, ada binatangnya, diambil terus dimakan lagi. Aduh gila, itu customer idaman Kofe ya. Jadi customer yang anti ribet-ribet pokoknya. Ambil aja makanan, ada ini, pinggirin, makan lagi. Waduh gila, keren itu sumpah. Si Alice keren ya, itu keren banget. Untuk customer yang anti ribet-ribet, Kofi bilang itu keren banget. Thank you ya, udah jadi customer yang nggak ribet-ribet ya. Oke, ini Kofi mau ceritain nih, Kofi juga punya sering di komplain orang kayak ada benda-benda asing itu dalam makanan ya, kayak contoh rambut lah, ada lalat lah, ada ulet daun lah. Sering sekali kayak gitu. Jadi 1-2 kali pasti ada kejadian seperti itu. Namanya juga lalai manusia ya. Nih contohnya kayak gini nih, customer. Nah, nih dia nemu rambut, tapi kan baik gitu bahasanya, gitu, nggak marah-marah, baik gitu. Jadi karena saking baiknya nih ya, Kofi jadi punya mau memberikan apresiasi lah ya. Kita tawarkan dia, mau nggak kita ganti mie-nya gitu. Tawarin seperti ini ya kan. Lah, customernya dengan senang hati terus terang aja dikirimin makanan. Wah gila. Jadi kan jadi bisa jadi langganan lagi gitu loh ya. Jadi nggak perlu lah sampai menuduh customer seperti itu ya, Ci ya. Kalau bisa lebih bijak-bijak lagi. Untuk customer yang baik ya, yang anti ribet-ribet, thank you banget, keren kalian ya. Kalau menurut kalian tuh termasuk mana? Yang ribet banget atau yang cuek kayak Alice ya? Cerita-cerita ya sama Kofi ya. Thank you. Gimana nih Bapak Presiden? Kan kasihan ya ibu-ibu rumah tangga yang mau masak, nggak punya gas. ini di wrapping. Jadi dari mana kecoa, bingung dah. Pasti ada adonan-adonan tuh yang nempel, bener nggak? Nggak usah dicari tahu. Orang begini memang mau viral, ya, memang mau viral. Tapi dengan menjatuhkan orang. Hati-hati loh Cimehong, khususnya dalam menghadapi keluhan pelanggan. Ada salah satu konsep Rule of 3 and 7 atau Service Recovery Paradox, di mana pelanggan yang puas cenderung merekomendasikan bisnis mereka kepada 3 orang lainnya. Tetapi pelanggan yang kecewa dapat menyebarkan pengalaman buruknya kepada 7 orang bahkan lebih. Hal ini karena pikiran bawah sadar manusia lebih mudah menerima dan mengingat berita negatif dibandingkan berita positif. Bahkan penelitian dari Goodman menyebutkan bahwa pelanggan yang mengalami layanan buruk akan menceritakan pengalaman mereka 2 kali lipat lebih banyak dibandingkan pelanggan yang puas. Sebenarnya kalau ada komplain, Cimehong atau siapa sajalah yang punya pelanggan atau usaha, mereka perlu merespon dengan baik. Pada konsep The Service Recovery Paradox mengatakan bahwa jika keluhan pelanggan ditangani dengan baik, maka mereka bisa menjadi lebih loyal dibandingkan pelanggan yang tidak pernah mengalami masalah sama sekali. Dalam kompetensi saya bahwa peristiwa negatif tentu saja akan membuat emosi kita terakses, dan tentu saja bahwa sadar kita juga terakses. Sehingga sebenarnya ada celah untuk memberikan sugesti positif yang jika dilakukan dengan tepat
maka justru pelanggan tersebut makin loyal pada kita. Ingat, kalau ada masalah, gunakan kepala dingin. Jangan sampai bisnis kita terganggu karena kita salah menyikapi komplain. Saya Gali Hipnoterapis, terima kasih. Bika Ambon Cik Mihong ada lalatnya, dikritik kok ngamuk. Berita viral kali ini datang dari Cik Mihong, guys. Kemarin seorang food vlogger makanan gitu ya guys di TikTok yang bernama Shirley atau siapa itu lupa. Itu tuh mereview Bika Ambonnya Cik Mihong guys. Yang kalian tahu ya, makanan yang dijual Cik Mihong ini kan memang harganya tuh lumayan pricey gitu, kayak mahal-mahal gitu. Ya memang target marketingnya Cik Mihong kan memang orang-orang kaya ya Wak gitu. Nah ternyata Bika Ambon yang dibeli oleh food vlogger ini dan yang dimakan oleh food vlogger ini tuh ada lalatnya gitu loh guys. Di video itu food vlogger ini tuh bukan malah menjelek-jelekan, kayak kaget aja loh. Ini tuh hewan apa gitu kan. Kok ada di Bika Ambon yang premiumnya Cik Mihong gitu. Nah, karena video food vlogger ini tuh viral banget gitu ya guys, dan mungkin sudah dilihat oleh Cik Mihong gitu. Nah, Cik Mihong ini tuh melakukan live, gak tahu ini kayaknya di akun sebelah, di aplikasi sebelah gitu loh guys. Karena aku cari-cari tuh cuman kayak potongan video yang di-stitch oleh kakaknya, yang di-stitch oleh food vlogger ini gitu ya. Cik Mihong ini tuh kayak nggak terima gitu loh kalau dirinya ini atau kalau produknya ini tuh dikritik gitu loh guys. Sebelum dari food vlogger cantik ini gitu ya. Sebelumnya Cik Mihong ini juga dikritik sama Code Blue. Kritikus Code Blue, tahu kan pasti gitu loh. Dan kalau Code Blue mengkritik ini kan sangat pedas ya guys ya, omongannya ini kan pedas banget gitu. Itu juga Cik Mihong kayak nggak terima gitu loh guys. Nah di sini netizen ini tuh pada kayak ngomen gitu kalau ternyata Cik Mihong ini tuh anti kritik gitu loh, nggak mau dikritik guys. Padahal ya memang bener-bener ada gitu loh, bener-bener kayak ya emang ada kesalahannya, bukannya kesalahan yang dibuat-buat gitu kan. Waduh, gimana sih Cik Mihong? Orang dikritik buat kebaikan kok malah nggak mau, malah ngamuk-ngamuk di live gitu loh. Bilangnya food vlogger cantik ini pansos gitu. Ya enggak atuh. Gimana sih guys menurut kamu? Lanjut di kolom komentar ya. Jangan lupa follow, comment, and share karena aku bakalan upload sebagai video baru untuk kamu. Thank you and see you next video. Bye. Sesuai requestan kalian, mari kita review lapis legitnya Cik Mihong. Oke, ini aku beli yang rasa cempedak ya. Harganya 250 ribuan gitu deh, belum termasuk ongkir ya. Ya, kita lihat apakah bakal ada sesuatu yang tersembunyi di dalamnya kayak itu ya. Ada binatang atau rambut ya. Ini wangi cinnamonnya lumayan strong ya. Terus dia cempedaknya tuh di atasnya gini ya, tapi nggak tahu kalau dalamnya ada nggak. Oh ada dalamnya. Pisahnya sih ya oke lah ya, nggak terlalu rapi tapi juga nggak terlalu berantakan juga. Aku lihat sih tidak ada benda-benda tersembunyi ya, aman tuh ya, oke sih ya, nggak terlalu berminyak juga, cukup lembut. Ini memang bukan full Wisman ya, karena memang berasa banget di lidah. Itu bukan full Wisman, tapi memang Cik Mihong udah bilang ini campuran Blue Band sama Wisman ya. Ini tipe yang lebih sehat kayaknya ya, karena dia nggak terlalu manis, nggak terlalu berminyak. Ini memang bener rasa cinnamonnya quite strong, jadi kalau orang yang nggak terlalu suka cinnamon ya mungkin nggak suka ya. Terus ini kayaknya juga dia pakai tepung gitu loh ya. Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah sih real lapis legit itu dia nggak pakai tepung ya, jadi cuma butter sama telur gitu. Tapi oke lah ya, rasanya cempedaknya juga berasa keluar. Nah, menurut aku untuk harganya ini kalau nggak full Wisman itu masih rada kemahalan. Tapi kan kata Cik Mihong, buat yang mau-mau aja. Nah, menurut kalian yang udah pernah nyobain, ini worth it apa enggak? Bika Ambon Cik Mihong. Ini dia Bika Ambonnya. Ini yang lagi viral itu ya, katanya ada lalernya ya. Sampai Cik Mihong marah-marah. Kabar makan bareng rimbang. Yummy. Wangi banget. Kalau yang gua tahu kata Cik Mihong itu ini tuh full Wisman sama gulanya itu dikit, less sugar gitu. Segini harganya 100.000 plus ongkir. Gua beli yang daerah Bintaro jadi 115. Ya Allah, ini kenyal-kenyal gitu loh. Wow. Nih, cakep banget sarangnya. Tuh, kita lihat cek-cek ya guys. Jangan sampai ada lagi. Kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Benar sih, dia nggak terlalu manis.
Terus wangi Wisman gitu. Katanya ada juga Bika Ambon yang enak dari Medan. Tapi bener gak sih Bika Ambon dari Ambon? Atau dari kemana? Dia jiggle-jiggle gitu deh. Terlepas dari apa yang terjadi, Bika Ambon Cimehong emang enak. Nah, menurut kalian kira-kira kalau dari segi konsumen, gue nggak mau bener gue mau ngomong tapi gue takut salah ngomong. Udah deh, pokoknya enak Bika Ambonnya. Bika Ambon Cimehong. Orang yang waras, sultan, yang benar-benar beli, nggak masuk akal. Kalau dibilang ada kecoa tuh ya, hanya kaum mendang-mending, kaum sirik yang komennya yang menjatuhkan. Ingat, hukum tabur tuai. Jadi guys, ada salah satu konten kreator yang lagi mereview Bika Ambonnya Cimehong. Dan ternyata setelah dibuka, itu ada serangga kecilnya guys. Tapi konten kreator tersebut tetap memakan Bika Ambon dari Cimehong. Dan dia mereview kalau Bika Ambonnya itu enak banget ya. Namun Cimehong itu nggak terima guys kalau Bika Ambonnya itu ada serangganya ya. Dan dia itu menuduh bahwa konten kreator tersebut itu ingin menjatuhkan produknya Cimehong. Jadi menurut kalian gimana? Ya, tulis di kolom komentar. Lewatlah di berandaku salah satu perempuan memakan kue Bika Ambon yang dimana di dalam Bika itu terdapat binatang, entah binatang apalah itu. Oke lah, jika kue tersebut ada binatangnya, mungkin itu salah satu kelalaian dari pembuat kuenya. Tapi di sini aku lihat si perempuan itu terus-terusan memvideokan, ya kan? Memvideokan terus-terusan, bahkan memanggil satu persatu yang ada di dalam rumah tersebut untuk mereka memvideokan, mengkamerakan atau menzoom. Tujuannya buat apa gitu? Ya, itu sih kayaknya udah menjerumus ke menjatuhkan gitu. Itu kan lagi mereview, ya kan? Apa susahnya di DM dulu, Kak, ini loh Kak, ada kesalahan Kak. Tapi enggak, di situ di review, di situ langsung. Intinya kalau menurut aku sih sama-sama salah. Mungkin si pembuat kuenya lalai, ya kan, kurang teliti. Dan si cewek yang mau review itu pun juga salah. Ya. Salam. Tidak terima lapis legitnya dapat rating rendah. Cimehong labrak Code Blue di TikTok bawa-bawa fisik dan umur. Jadi begini, siapapun yang membeli berhak memberikan nilai sesuai dengan apa yang mereka rasakan. Sama dengan rating di Google. Jadi ketika kita makan dan kita tidak mengalami kepuasan, kita bisa memberikan bintang yang rendah. Harusnya kalau merasa pintar memasak atau punya keilmuan dalam masak-memasak, melawan sesuatu hal atau bintang rendah itu dengan cara dan keilmuan yang lebih elegan. Berurusan dengan orang banyak tentu saja harus lebih bijaksana. Sekarang kan Code Blue menjual lapis legit. Beli dan review secara keilmuan masak-memasak. Bukan malah menghina fisik, apalagi sumpah serapah. Menurut saya untuk orang yang beragama itu tidak baik dan tidak bijak. Buka usaha makanan pasti ada miss-nya suatu saat karena yang membuat manusia. Brand besar pun pernah mengalami kegagalan atau kesalahan seperti ini. Saya rasa permasalahan ini bisa diselesaikan secara baik-baik. Mend-DM orang ini, ya share lici ini, mend-DM, Dek, bagaimana? Apakah saya perlu mengganti yang baru? Jadi ini salah satu pelayanan memuaskan konsumen. Cukup menerima kritikan dengan baik dan akhirnya masalah ini tidak melebar kemana-mana. Salam dari Koko Hirocimot. Yang suka video saya silahkan follow dan tinggalkan komentar. Sekarang gue kayak tahu nih kenapa itu Bika tuh ada serangga nih. Ini gue mau nanya aja nih Cimehong, gue nanya doang makanya jangan emosi dulu, nanya jawab dulu. Ini kenapa tuh dapur bentukannya begini?
ini dapur katanya yang buat dia masak masakan catering dengan kompor di bawah, dengan dia pakai sendal bolak-balik, terus lantainya begini. Kenapa begitu ya Cimehong ya? Emang boleh kayak dapur orang sebersih ini gitu Cimehong? Lihat tuh yang di bawah kulkasnya sama kulkasnya ya. Nih bentar, bukan gue doang yang bingung tuh, kok lantainya nggak dipel Hong tuh. Gue nanya doang nih, orang ini juga nanya doang gitu kan, kenapa itu yang di bawah kulkas sama deretan sebelahnya tuh ada item-item tuh di lantai tuh apa ya Ci? Kayaknya kayak agak-agak kurang resep gitu. Kayak lantai rumah gue sih harusnya nggak begitu harusnya, apalagi dapur buat makanan tuh ya, posisi kompor di bawah, apa pancinya di atasnya begitu, ceritanya lu bolak-balik pakai sendal segala macem begitu ya. Tuh salfok sama lemari belakang dan lantai di bawah lemari. Bukan gue doang yang nanya, ini cuma nanya doang Cimehong ya. Terus yang paling kocak lagi gue baca chat apa komennya nih, masak apa kalau main toko nggak di bawah, masaknya BTW bengkelnya buka tiap hari apa aja. Itu kayak lebih kepada bengkel atau lebih kepada dapur darurat Basarnas begitu ya, yang kayak kalau orang lagi ada korban bencana bikin dapur darurat begitu bentuk-bentukannya di mata gue gitu. Gue mau nanya aja ke Cimehong, kenapa dapur lu begitu, sedangkan dapur yang waktu lu masak lapis legit tuh lebih bersih begitu, kenapa ada anak tiri di antara catering dan bebikinan kue begitu? Dah kalian lihat sendiri aja dah, itu kulkas udah kayak mau roboh Ci. Kan dagangan lu laris banget tuh, katanya banyak pesanan kan tuh, ganti kulkas. Boleh kali itu dapur kulkasnya kayak udah mau berteriak gitu minta tolong, kayaknya tuh udah mau roboh. Terus lu lihat nih samping ini, kenapa Ci bisa begini nih, item-item begitu di bawah kolong sini ya. Sama sebelahnya itu ada kulkas juga, itu kayaknya udah jorok juga tuh. Terus di sini juga ada tuh ya. Sedangkan ini kayak jarak 3 langkah doang dari kompor yang lu masak buat catering lu. Kayaknya menurut gue sebagai sebagai orang yang mau makan gitu ya, kan dagangan lu udah mahal ya, pertinggilah higienitas lu gitu loh. Maksudnya bersih-bersih kagak mahal kok bersih dikit kagak mahal Ci daripada lu random ngomongin si ayam mentega terus tiba-tiba kejualan nangka. Mending lu fokus bersih-bersihin dapur lu yang kayak dapur Basarnas begitu ya Ci. Tuh, coba tuh, makanya jangan marah-marah mulu Ci, jangan fitnah-fitnah orang dulu, bersihin dulu ini nih tuh